Lu mau gajian nggak nih? Nah, Gue berharap dengan adanya program Generasi Anak Band ini mau merubah Indonesia itu untuk lebih baik. Nah besok kan kita pilpres gitu kan, pemandangan. ada di tahap top 12 deh, ya kan, 12 besar. Ini roadshow walk-in audition, pengen tahu dong, ceritain ke teman-teman media dari Radit mungkin gimana keseruan Surabaya, Jakarta, dan live audition kemarin dari Generasi Anak Band, silakan. Ya, oke, thank you Dias. Gimana serunya? Seru banget sih ya. Gue kemarin kebetulan juga ada di Surabaya juga. Jadi ada di Surabaya, dari Jakarta. Jadi emang lihat langsung gimana 20 Surabaya dan 20 Jakarta mereka menampilkan sebuah performa yang keren banget di depan juri-juri kemarin. Jadi memang jujur sebenarnya kita dari 20 Surabaya, 20 Jakarta kemarin akhirnya memilih menjadi 12 band itu juga susah banget. Ya, jadi yang sekarang terpilih 12 band adalah 12 band yang menurut kita udah yang paling baik lah. Dari total 864 band yang mendaftar. 864 band, wow. 800 band, berarti sebenarnya di Indonesia band masih banyak ya, Pak? Masih banyak. Iya, ada 800 lebih. Iya, itu juga ada yang belum daftar, telat udah ditutup lagi. Iya. 865 tuh. Untung 860 itu nggak tampil malam ini ya. Waduh, capek juga MC ya. Nah itu cara menyaring dari 860 ke masing-masing kota top 20 dan akhir ini ke 12 penilaian itu gimana? Oke, yang pertama sebenarnya dari step awal saat mendaftar pasti kan ya kita menilai via lagu loh ya. Kan mereka mendaftar pakai lagunya, mereka juga kirimin video. Jadi memang sebenarnya lagu itu jadi alasan utama penilaian, kita menilai band itu. Setelah itu baru kita lihat sosial medianya, kita melihat mungkin akun YouTube-nya, kita melihat akun-akun mereka yang lain gitu. Jadi memang di sini karena sekarang ya kita udah ada di industri musik kan, industri musik yang bukan cuma hanya audio yang cuma lagu gitu ya. Jadi banyak elemen-elemen lain yang juga mendukung. Jadi ya berawal dari lagu, akhirnya kita lihat dari segala macam hal yang mewakili band tersebut. Kita lihat dari stage performance-nya juga, akhirnya ketemulah si 12 besar ini. Yes, itu dia. Tepuk tangan dong untuk Radit. Terima kasih, Dit. Ke Mas Hendro dari musiknya sendiri kelihatannya gimana, Mas? Perjalanan dari Generasi Anak Band 2 kota, total yang submission 850 band lebih, dan sampai saat ini ada 12 terbaik, gimana, Mas? Ya, selamat sore sebelumnya teman-teman media yang hadir di sini. Selamat sore buat kalian 12 finalis yang beruntung berhasil terpilih hari ini. Kalau kita lihat dari industri musik secara dunia ya sekarang ini, Spotify itu setiap hari Jumat ada New Music Friday. Ya. Nah itu isinya kadang ada 100 sekian, kadang ada sampai 200-an. Itu New Music Friday di Indonesia gitu ya. Dan isinya ada sekitar 30%-an dari luar gitu. Dan memang secara dari dunia, gue nggak melihat ada band yang dirilis setiap hari Jumat ya. Kalau di New Music Friday, isinya solois semua. Kalau nggak solois pasti Korea. Gitu kan. Nah, itu kalau di Spotify gitu. Nah tapi kalau di sisi YouTube yang paling agresif justru malah dari teman-teman di daerah juga cukup agresif ya. Kita melihat ya mereka ngerilis beberapa konten-konten music video yang mereka buat dengan gayanya mereka sendiri, style mereka sendiri. Artinya kalau dari secara data band ini kayak mengalami krisis gitu ya. Ya. Krisis kayak tahun 90 krisis band sih. Ya mungkin karena keterbatasan beberapa perusahaan rokok yang tidak bisa bebas bergerak seperti dulu ya. Betul. Mungkin karena dari WHO, peraturan dunia segala macam. Emang nggak bisa dipungkirin industri rokok cukup besar mempengaruhi industri musik di Indonesia kita bilang. Jadi kalau dulu ada beberapa perusahaan yang membuat audisi ajang pencarian bakat untuk band, nah sekarang ini kok kayaknya tidur gitu. Gue sih sedih juga ya, banyak produsen-produsen atau apa ya, kita bilang industri-industri yang bergerak di Indonesia, tapi kok kayak nggak support ya sama industri musik gue lihat. Kenapa? Kalau kita lihat dikit-dikit asal ada acara yang perform itu lagi gitu. Iya betul. Kayak kurang kesempatan. Iya. Ya mungkin beberapa panggung festival lah yang berani gambling. Udah
namanya siapa gitu, tiba-tiba oh ada di sini. Ya itu festival-festival yang dibuat anak-anak muda sih, yang berani gambling. Tapi kalau yang dibuat sama brand produk, pasti yang muncul namanya itu lagi gitu ya. Kenapa? Ya play safe. Oh ini udah pasti lagunya udah banyak terkenal. Jadi sebenarnya menyedihkan kita tuh sekarang kekurangan katalog lagu, kekurangan musisi yang untuk berekspresi sehingga bisa diminati dan dicintai dan mendapat tempat di hati masyarakat gitu. Nah berangkat dari keresahan-keresahan itu ngobrol lah, ada empat berteman lah ya kalau kita bilang ya. Dari Mahaka Radio Integra, isinya Mahaka itu kan nomor satu musik ya, betul kan? Aku radio. Nah, lo kan di radio agak pusing juga kan, lagu baru kan? Jangan lagu baru diputar. Ntar Resiko nih. Resiko, nanti rating turun. Nah, betul. Terus Mas Hilmi juga gitu sebelah kanan. Mas Hilmi, jarang nih artis-artis muda, kebanyakan udahlah bro, lu mau kayak nggak tahu aja. Rating turun, susah, nggak ada yang mau masang iklan. Sedih sih sebenarnya. Mungkin ini tugas Pak Menteri nanti ya. Ya, itu mudah-mudahan disampaikan oleh teman-teman media apa di generasi sampai ke kementerian. Nah, di sini juga ada Mbak Eva di video juga seperti itu. Video kayaknya lebih banyak konten film ya, Mbak Eva ya, lebih banyak sekarang film series. Kayaknya lebih seksi gitu. Kok anak band terpinggirkan? Soloist sekarang lagi bagus. Kenapa? Karena dia di rumah bisa home recording. Gue coba aja rekam, panggil agregator, taruh di sana, taruh di sini. Untung-untungan ya. Iya, betul. Kalau jadi hits ya alhamdulillah, nggak jadi hits coba lagi. Nah, berangkat dari situ akhirnya kita coba ngobrol berempat. Gimana nih kalau kita buat program datang dari Mahaka Radio Integra. Makanya namanya generasi anak band. Jadi konsep dari para teman-teman di Mahaka, kayaknya nih band ini harus dilahirkan kembali. Seperti apa melahirkannya? Akhirnya kita buatlah program ini bersama-sama. Mungkin di mata para sponsor kayaknya kurang seksi ya. Belum seksi. Belum seseksi itu. Tapi ingat besok lo bakal mahal lo jual. Nah, kita tunggu aja ya. Benar. Saya secara kolaborasi memang jadinya dari hulu ke hilir ya, Mas ya. Karena kan dari radio, kemudian ada platform label, ada platform digital juga, gitu. Gue bingung ya, banyak perusahaan-perusahaan baru, startup naik didanain sekian triliun gitu. Nah, ini kemana duit sekian triliun ini? Nggak mau support industri musik, gue pikir gitu ya. Yang berangkat untuk gambling di industri musik ya cuma beberapa label yang ada di asosiasi. Kalau jadi Indonesia itu ada asosiasi industri rekaman Indonesia, isinya 82 label. Nah mereka yang bertarung, ada yang menang, ada yang kalah, ada yang untung, ada yang rugi gitu. Nah sementara di Korea semua produsen label nggak plat merah juga sih sebenarnya, ada yang plat merah, plat putih lah gitu. Ya mereka support ke industri musiknya gitu. Sehingga ini bisa membuat Korea jadi mercusuar gitu. Kita sih mercusuar, jumlah penduduknya mercusuar. Masa dari 200 juta kita nggak bisa lahirin band baru yang bisa segede, ya misalnya 1975 lah. Gue nggak ngomong segede Coldplay yang besok datang cuma sehari itu ya. Ya minimal selevel 1975 deh kita punya band gitu. Tapi itu nggak akan pernah terjadi kalau nggak ada support system dari semua komponen bangsa sih gue bilang gitu. Contoh kayak lu deh, lu aja mau muter lagu Idealis, nanya kan sama Vidi, bener gak sih? Iya betul. Bro, offset tuh nanti, lu mau gajian gak nih? Nah gue berharap dengan adanya program generasi anak band ini mau merubah Indonesia itu untuk lebih baik. Nah besok kan kita pilpres gitu kan, pemilihan presiden. Nah kita juga ada pemilihan band baru juga. Mudah-mudahan lo lebih keren dari pilpres ini gitu. Amin. Terima kasih Putra buat Mas Chandra dari studio, terima kasih. Tapi mungkin ditambahin lagi dari musika Mas Chandra, kalau dari sisi star quality apa sih yang dicari dari generasi anak band ini untuk menjadi talent musik? Dia jadi kisi-kisi buat teman-teman. Iya benar. Sebenarnya kalau dibilang kisi-kisi, orang itu kalau berjalan, gitu ya. Kalau berjalan udah kelihatan gitu. Jadi kalau dia lewat, itu aura bintang ya. Itu nomor satu ya. Dan habis ini anak-anak band jalan depan Mas Chandra semua. Karena terus terang bagaimanapun pada saat lu menjadi performer,
itu kan nomor satu yang akan dilihat adalah penampilan lo, oke? Kan orang belum ngobrol, lo pasti ngeliat cewek kan, wus gitu. Iya. Kalau dia ngomong tiba-tiba, oh itu salah nih gue gitu kan. Nah jadi nomor satu penampilan itu penting gitu. Tapi penampilannya seperti apa? Ya lo harus berani memposisikan diri lo dengan style lo yang berbeda dari yang sudah pernah ada. Jangan lo berada di panggung, tapi penampilan lo sama kayak yang menonton lo gitu. Lo kan nggak menjadi sesuatu. Iya. Jadi menurut gua penampilan adalah nomor satu, itu penting. Selain musikalitas ataupun kualitas dari para vokalisnya, arrangementnya, gitu. Itu paling penting, gitu. Oke, siap. Jadi ya, masih ada beberapa jam buat mikirin lain kos. Menarik kalau dari TV sendiri dan juga video dari Osin dulu deh dari TV Mas pengen tanya. Iya. Lihat ini berjalan sejauh ini yang berminat 800-an lebih dari band Submission, tapi memang secara berkenaan langsung ya dengan industri ini, apalagi di TV saat ini seperti apa sih Mas? Band melihatnya kalau dari sisi Net TV? Oke, selamat sore semuanya teman-teman media. Dari kita, dari sisi media TV ya, memang band ya tadi sebenarnya yang lu tanya ini udah dijawab juga sama dia. Betul. Udah habis nih, udah habis. Kelar udah habis. Udah mewakili semua Udah bidang. semuanya. Karena Net tuh sempat bikin acara musik bagus banget tuh ya, kayak Music Everywhere. Iya. Terus kemarin juga yang sering apa? bikin banget. Tonight Show live gitu kan ada tuh kemarin. Iya. Festival. Iya, Tonight Festival. Festival gitu-gitu. Ya, dari sisi kita melihatnya memang industri musik ini agak lagi ya tadi Chandra bilang bahwa memang kita akan lagi agak sedikit menurun dan sekarang itu TV itu kan dilihat dari rating and share ya, selalu namanya bisnis kan selalu begitu. Nah, kita dari sisi kita itu memang kan rating share ini untuk program musik sangat kecil sekarang. Kenapa? Karena ternyata anak-anak muda yang senang main band ini juga ternyata tidak menonton musik, tidak menonton TV. Ya. Betul. Mereka lebih banyak mendengar di radio. Tetapi sebenarnya kita ini punya media yang media TV ini menurut kita ini kan sampai ke pelosok ya. Ya. Harusnya ini bisa dijadikan etalase yang bagus buat teman-teman untuk bisa lebih besar. Ya. Makanya ketika kita duduk bersama dengan Mari, Musika dan Video, kita sepakat waktu itu, yuk kita full support karena kita memang pengen membentuk cita-cita dari Mari waktu itu dan juga Musika dan juga semuanya ini satu nih cita-citanya adalah menciptakan satu band baru yang bisa besar dan itu makanya kita support dari full support nih, ada media TV-nya, ada media radionya, ya. ada artis manajemen dan label besarnya, ada OTT-nya gitu. Jadi memang sangat we will support penuh gitu. Ya. Karena memang ya itu lagi, ya kan? Benar, beda 2 minggu aja sama ya? Iya, siapa? Semua festival, Iya. semua itunya line up-nya dia lagi. Iya. Nah, tapi kita pengen munculin sesuatu yang baru. Bukan tidak bagus juga, tapi memang harus terus ada regenerasi. Betul. Ya. Iya. Itu jadinya tumbuh terus gitu ya. Karena gue yakin band-band yang senior juga merasa, kok nggak ada lagi ya? Iya. Gitu loh. Band-bandnya sendiri sebagai pelakunya sendiri juga bingung gitu. Ya. Kenapa nggak ada penerus gua nih? Mereka ada dan sering di konser-konser karena adanya dikasih kesempatan sama yang sebelumnya. Nah sekarang saatnya yang sekarang kita ada di sini memberikan kesempatan sama teman-teman yang lagi berhenti sini, tepuk tangan dong buat yang masih berjuang ya. Ya, memang kalau di OTT sendiri Ya, dari Mas video Dani. tadi yang seperti Mas Enda bilang benar sih, saya juga di video kan nontonnya sport atau Olahraga. series gitu ya kan. Betul. Apalagi series terbaru gitu. Lalu banget Oka Antara sama Laura Basuki. Ya, Ini Jeffrey Nicole yang baru. saya pertaruhan series juga, saya pilih yang sini-sini loh, karena saya harusnya roadshow di sana karena ini tugas kantor ya. Iya lah memang. Untuk dari OTT sendiri dari video. Selamat sore semua rekan-rekan media. Kalau dari video sendiri sebenarnya kita berbagi aspirasi yang sama seperti yang tadi teman-teman dari Mari, dari Musika, dari Net juga udah sampaikan. Kita memang melihat ada kekurangan lah dari jumlah band yang hadir baik di festival, di digital maupun di TV sendiri. Jadi kita pengen memperkaya pilihan itu dengan orang-orang
pilih yang udah ada di sini nih. Nah, caranya gimana? Kalau dari